Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kata Kita. Hari ini kita akan ngebahas apa ya? Oh iya, kok kursinya dua sih? Kira-kira siapa nih yang bakal dateng? Tara, suami aku. Hey. Kirain kemana? Barusan kan udah tidur di sana terus Toto kamu panggil. Ya, jadi kita mau ngobrol-ngobrol Ada nih. 3 permintaan. Apa? Perkenalkan, ini suami saya. Oke. Perkenalkan. Hai. Oke, hari ini kita akan ngebahas 6 tanda kita siap nikah. Pada penasaran kan? Simak videonya. Yuhu. Jangan lupa subscribe. Biasanya kan ya, orang itu kalau jomblo tuh pasti bingung gitu ya, suka bertanya-tanya gitu loh. Kira-kira aku nih udah siap apa belum ya? Atau aku tuh masih pengen aja nih, jangan-jangan gara-gara itu kampanye nikah muda, ya kan? Jadi kira-kira apa aja sih tanda-tanda kita siap nikah? Tanda-tanda kita siap nikah. Nah, ada 6 poin. Yang pertama, ketika kita belum selesai dengan diri sendiri, entah itu dengan trauma, dengan finansial, dengan amanah, jangan dulu kita memutuskan untuk menikah, karena sejatinya menikah itu bukan menyelesaikan masalah. Ketika kita menikah, itu tuh menambah masalah. Masalahnya adalah kita diberikan amanah seorang istri, dan kita itu harus menafkahi, harus mendidiknya. Padahal kita itu belum selesai dengan diri kita sendiri, dengan amanah kita, dengan trauma kita mungkin, atau dengan cara komunikasi kita, itu emosional kita itu dapat mempengaruhi pernikahan. Jadi jangan sampai kita itu menikah tapi kita belum selesai dengan itu. Ketika kita masih sendiri dan kita punya amanah misalnya dari orang tua dan kita masih kuliah, jangan terlalu ngebet nikah ketika kalian masih berada di dunia perkuliahan, dunia perundungan. Nah, jadi selesaikan dulu amanahnya. Bukan berarti kalian itu nggak boleh kuliah terus nikah sambil nikah, karena kuliah sambil nikah ntar dimarahin dosen. Iya, Dan jadi harus keluar dulu, harus selesai jam kuliah dulu, baru keluar nikah dan apa? Serius lah. Jadi bukan berarti kalian itu nggak boleh menikah pas kuliah. Boleh, asalkan kalian bisa meriayah, ibaratnya kalian bisa menyelesaikan amanah kuliah kalian dengan nantinya sampai di wisuda, sampai dengan gelar sarjana kalian, dengan membanggakan orang tua, menyelesaikan amanah dari orang tua. It's okay, jadi nggak masalah. Selain itu, kalian juga harus bisa dapat membimbing istri, mendidik istri, menafkahi istri gitu loh. Jadi ya kalau kalian bisa menafkahi istri, bisa membimbing istri, bisa membuat istri kalian itu bahagia dengan kalian, nyaman dengan kalian, dan bisa membuat Allah itu ridho dengan kalian dengan cara-cara yang kalian bisa lakukan untuk ini, amanah ini, ya monggo gitu loh. Jadi emang butuh effort ya, yang Butuh lebih effort kalau yang misalnya kita mengambil kayak nikah kan amanah, nambah amanah ya. Terus kita punya amanah lain kuliah gitu. Jadi emang butuh effort gitu ya yang lebih. Ya, harus butuh effort yang lebih. Jadi kita harus benar-benar nge-push diri kita biar semuanya bisa teriayah dengan sempurna. Yep. Yang kedua Tentang masalah emosional. Kalau misalnya kalian pas posisi masih ngejomblo itu, ibaratnya itu masih baperan, masih suka emosi-emosian, masih ibaratnya mengendalikan emosi sendiri aja nggak bisa, itu jangan kalian buru-buru deh nikah. Jadi perbaiki dulu emosi kalian. Jadi belajar tentang psikologi, atau mungkin kalian punya inner child yang belum sembuh, atau emang ya inner child itu nggak bisa dihilangkan. tapi bisa diminimalisir. Biasanya itu muncul ketika ada suatu hal yang memicu kalian, Dan itu sama. dan itu polanya sama. Jadi misal kalian dibentak, terus kalian marah, lah itu bisa jadi kalian itu memiliki respon yang sama. Entah itu respon nangis atau respon malah justru marah, takut. Tapi biasanya respon yang keluar dari inner child itu ada respon yang negatif sih ya. Kebanyakan respon negatif. Jadi kalau bisa kalian selesaikan dulu. Bisa diminimalisir kok, serius. Dulu tuh aku emosian banget, tapi ketika aku tahu inner childku di situ, maka aku belajar untuk
bisa meredakan emosi. Karena apa? Nantinya kita nggak tahu istri kita mungkin bisa jadi banyak hal yang dilakukan dan memicu inner child kita itu untuk muncul. Emang kalian tega gitu loh membentak amanah yang harusnya kalian jaga, malah kalian bentak-bentak atau kalian marah-marahin gara-gara kalian belum selesai dengan emosional kalian gitu. Oh no. Jadi kan, padahal ini adalah amanah yang ibaratnya seorang ayah yang sudah membesarkan dan ketika sudah besar dilepas ke kamu. Jadi jangan sampai kamu itu menyanyiakan. Kamu harus benar-benar menjaga amanah ini. Saksinya aja Allah ya, sama malaikat ya. Saksinya aja akad. Pas aku akad aja, pas sebelum akad tuh ya ketawa biasa aja, kayak relax. Tapi pas udah pegang tangan penghulu, langsung kayak lah curhat dia. gitu. Jadi jangan kalian menikah ketika emosi kalian masih naik turun. Oke, Kalian berarti harus kontrol emosi ya. Kontrol emosi bisa dengan puasa. Puasa itu kan salah satunya kan mengontrol diri kita kan. Sebenarnya kita Hawa nafsu kita. kita bisa mengendalikan diri. Melatih mengendalikan diri itu dengan puasa. Masya Allah. Oke, berarti yang ketiga. Yang ketiga, siap menerima amanah baru. Jadi ketika kalian itu sudah selesai dengan amanah-amanah itu, entah kuliah, entah pekerjaan, entah karir yang ibaratnya tuh jadi PNS lah misalnya, dari tentara Ya kan harus wajib tugas dulu ya. ya udah selesaikan dulu, siapa tahu nanti di balik itu semua ada hikmah yang bisa kalian petik dan kalian nantinya bisa aplikasikan di rumah tangga kalian. Ketika kita udah selesai semua, nanti kalian itu akan diberikan kemantapan dalam artian ketika kalian itu merasa bimbang, merasa kalian tuh belum pantas, tapi tahu-tahu kok aku udah merasa siap, aku tuh udah merasa mantap untuk mendapatkan amanah baru, selesaikan masalah-masalah bersama istri gitu. Kalian harus benar-benar menikah. Ketika udah ada timbul kemantapan, mungkin perlu dievaluasi lagi ya, ini kemantapan apa nih, jangan-jangan cuma pengen doang atau emang udah benar-benar siap gitu. Karena memang tadi kan tandanya udah siap menikah kan ternyata menyelesaikan amanah. Kalau ternyata pengennya kok pas amanah belum selesai, berarti kan itu kemungkinan belum siap tapi cuma pengen baper doang ya. Sama ini, apapun yang kalian lakukan itu akan berpahala sesuai dengan niat kalian. Ketika kalian menikah hanya untuk sebuah nafsu atau mungkin sebuah pengakuan, yang kalian dapat sebuah pengakuan dan nafsu doang. Tapi ketika kita menikah untuk benar-benar kita tuh mendapatkan ridho dari Allah, untuk benar-benar kita itu beribadah agar menyempurnakan separuh agama, ya insya Allah nanti bakalan dihitung pahala. Jadi jangan sampai kita menikah itu dari awal sudah salah niatnya. Jadi kita harus dievaluasi niat. Kayaknya kamu udah pernah sharing di situ. Oh iya, ada alasan-alasan kenapa kita harus menikah, dicek videonya. Ada yang keempat, ini khusus buat para cowok. Baca. Yang keempat ini sudah jatuh hukum menikah. Salah satunya wajib. Kalau salah satunya kalau cowok itu ya itu ada yang tegak tapi bukan keadilan. Kalau udah sering menegakkan keadilan, kalian harus ya itu tanda-tandanya kalian memang harus menikah, daripada nanti kalian menyalurkan dengan cara-cara yang menzalimi diri kalian sendiri. Salah dan berdosa ya itu ya, tidak boleh. Kalian mending menyalurkan gorizah itu naluri. Kalau hewan kan punya naluri untuk memangsa, naluri untuk kawin, ya sama aja manusia. Kita juga ada naluri untuk berkembang. Ya, dalam ilmu biologi, kelamin laki-laki itu bukan hanya untuk pipis, dicatat. Jadi memang untuk menyalurkannya secara benar dan sehat ya, Bia, harus melalui pernikahan ya. Melalui pernikahan. Ya, kalau nggak nikah zina dong. Oh iya. Itu dicatat. Ya bakalan tambah dosa lah itu. Belum tambah dosa. Udah separuh agamanya belum sempurna, ya kasihan banget. Terus selanjutnya apa lagi? Selanjutnya itu yang kelima. Ini khusus perempuan ya. Siap taat. Kok bisa? Karena gini, ketika kita nikah, apapun yang diperintahkan suami selama itu tidak melanggar syariat, itu kita wajib menaatinya tanpa tapi.
Contoh, misal lagi santai gitu kan ya, lagi santai. Terus habis itu suami minta tolong nih, tolong tutupin pintunya dong, misalnya kayak gitu. Ya udah, kita emang harus nutup pintu, nggak ada tapi lagi nih, nggak ada entaran gitu kan. Jadi emang harus kayak gitu, ya kan Bi? Ya enak kan jadi suami. Ya nggak gitu juga. Oh, ya. Sombong amat. Amanah suami juga Iya, banyak. tapi juga berat. Jangan kalian menilai enaknya doang. Nggak boleh ya kita merasa kayak, oh kalau kayak gitu enak dong jadi suami, tinggal suruh-suruh. Lah kita kayak pembantu dong Mbak. Enggak kayak gitu. Karena apa? Karena Rasulullah pun beliau juga membantu istrinya gitu kan, menyelesaikan rumah tangga ya Pak. Ya, bukan berarti urusan kalian rumah tangga gitu. sebagai laki-laki lah ya, khusus sebagai laki-laki, kalian sebagai suami kan ke framing kalian itu cuma hanya mencari nafkah, itu pekerjaan bekerja, terus yang penting nanti bisa menghidupi keluarga, itu salah. Justru kalian itu lebih banyak lagi gitu loh. Jangan terus istri nyuci, masak, beberes segala macam, terus kalian ketika udah kerja istri masih belum kelar dengan kerjaan rumahnya, terus kalian cuma tidur. Ya nggak boleh, nggak gitu. Itu namanya kalian egois lah. Jadi kalian ketika istri itu belum kelar dengan apa yang dikerjakan di rumah, sedangkan kamu udah clear di kerjaan di luar, ya kalau bisa membantu. Jadi istri itu benar-benar nanti bakal niamet. Karena memang kata Rasulullah juga, laki-laki yang paling baik itu adalah yang paling baik pada istrinya. Jadi kita harus baik-baikin istri biar istri juga baik-baikin kita. Bener banget. Karena kadang gini, kita tuh dituntut untuk siap taat gitu kan ya sama suami. Tapi kadang suaminya juga nggak tahu diri gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai kita jadi laki-laki yang aji mumpung lah. Oh, iya, mumpung dia taat, mumpung dia ini, terus kita semena-mena. Nggak boleh gitu. Kita harus jadi emang laki-laki harus bijaksana. Bener. Jadi emang harus clear hak dan kewajiban suami istri sebelum menikah juga kan ya. Nomor 6, mandiri. Maksudnya apa nih mandiri nih? Mandiri itu dalam arti begini, kita tuh punya pendapat sendiri dan kita bisa mempertahankan pendapat kita tanpa ada intervensi dari mertua atau orang tua sendiri atau ipar, lingkungan. Jadi memang sebelum kita menikah harusnya kita tuh bisa memperjuangkan pendapat kita, kalau itu benar ya, kalau itu benar dan ada dalilnya. Emang nggak boleh ya Mbak, kalau misalnya mertua atau orang tua atau teman atau mungkin lingkungan atau saudara ngasih saran ke kita? Boleh. Itu saran-saran yang bisa kita tampung dan kita bisa laksanakan dan cocok dengan rumah tangga kita, ya nggak apa-apa. Kenapa enggak gitu loh. Jadi ya jangan menutup diri lah, jangan terlalu egois dengan diri kalian, jangan terlalu idealis gitu. Karena mungkin juga mereka kan memang yang lebih berpengalaman. Nah, jadi memang harus ditampung juga, tapi dipilih-pilih lagi, dipilih lagi, dan keputusannya itu tetap ada di tangan suami. Jadi kalian yang belum nikah dan pengen banget menikah, ya kalian salah satunya harus belajar untuk memutuskan sesuatu. Jadi kalian harus bijak dalam menentukan sesuatu. Jangan sampai kalian itu salah langkah. Kalau misal kalian salah langkah, ya harus dibanting setir lagi biar dia lurus lagi. Jangan sampai kalian tuh oleng terus nantinya malah kegulung ombak parah. Jadi jangan sampai kok kita tuh udah tahu salah ya, tapi nggak mau tanggung jawab gitu loh, lepas tangan. Kita harus tanggung jawab. Kalau misal kita udah salah dalam memilih sesuatu, ya kita harus selesaikan. Tambahan buat kalian semua, kalian sebelum menikah sebaiknya kalian harus bisa menjaga interaksi antar lawan jenis. Ini dari laki-laki. Kalau misal kalian tidak bisa menjaga kehormatan wanita dengan menjaga interaksi, apalagi kalian diberikan amanah seorang istri, yang istri itu adalah wanita gitu loh. Ya, kalau kalian nggak bisa menjaga kehormatan wanita, ya gimana kalian menjaga kehormatan istrimu gitu loh. Jangan sampai kita itu meremehkan wanita lah. Kalau misal dari jumlah kita udah meremehkan wanita, ya kalau nikah ya besar kemungkinan kita meremehkan istri kita. Padahal kita itu kalau menikah kan, suami itu menjadi pakaian seorang istri dan istri menjadi pakaian seorang suami. Kalau bisa ya kita harus saling menutupi, saling melengkapi. Jangan sampai kita mengumbar aib, membongkar-bongkar nantinya. Ya istri di rumah gini, di luar kita cerita kalau istri kita galak lah, istri kita jelek lah. Jadi jangan sampai orang lain tahu aib keluarga kita. Iya, betul.
Dan kalau untuk perempuan ya, pentingnya menjaga interaksi dengan lawan jenis adalah ketika kita sudah bisa menjaga interaksi, berarti kan kita udah bisa membatasi diri kita. Dalam arti gini, kita tuh sebagai perempuan ya kita punya gitu loh rasa malu, kita punya kehormatan yang harus dijaga. Kalau misalnya sebelum nikah kita suka tabrak aja gitu loh interaksinya sama laki-laki, suka nongki-nongki sama cowok, nggak tahu waktu, pulang malam dan lain-lain kayak gitu kan. Ya ketika nanti sudah punya suami pun nggak ada besar kemungkinan bakal kayak gitu. Karena apa? Sebelum nikah aja nggak ada hal yang bisa membatasinya, apalagi setelah nikah, apalagi itu kan ya. Jadi memang harus benar-benar dijaga sih. Karena apa? Karena ketika berdua-duaan itu kan kalau antar lawan jenis, yang ketiga apa? Setan. Yang ketiga Pak Ustadz gitu. Jadi jaga interaksi antar lawan jenis itu memang penting. Bahkan sebelum kita menikah itu memang harus dibiasakan. Karena apa? Ketika kita nggak bisa menjaga interaksi antar lawan jenis, akibatnya adalah terbukanya pintu perselingkuhan itu semakin besar. Iya, besar. Kemudian ketika kita ada masalah di rumah, terus kita share keluar dan ternyata mereka itu lebih bisa ibaratnya menyelesaikan masalah, terus otomatis kan kalian bakalan ada ketertarikan di situ. Dan membanding-bandingkan. Jangan sampai kalian tuh membanding-banding, wah kok dia lebih baik dari istriku ya. Dari situlah kalian bakal muncul buih perselingkuhan. Gitu. Benar. Jadi jaga sekali interaksi kalian. Kalau bisa kalau cowok ya, kalau masih jomblo ya kumpul-kumpul sama cowok-cowok dulu lah, ibaratnya itu kita belum menjaga. Gak usah TP-TP lah. Gak usah TP-TP lah, enggak gantung juga. Kalau ganteng nggak usah TP-TP, paling udah dideketin lah. Tapi kalau biasanya yang ngedeketin cowok itu ya cewek-cewek yang genit. Nah, kalau misalnya cewek yang punya malu ya nggak mungkin kok japri gitu. Terus nanti jadinya pacaran syar'i. Halo, lagi apa gitu. Oh enggak, assalamualaikum. Oh sudah sholat dulu. Jadi cukup sampai sini saja tanda-tanda kalian itu siap untuk menikah. Jadi semoga tips-tips dari kita ini bermanfaat. Kalian bisa mengaplikasikannya. Jangan sampai kalian salah niat. Luruskan terus niat kalian untuk menikah. Karena apa? Karena semua itu dinilai dari niatnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian punya tema, topik yang ingin kita bahas bareng, boleh kalian komen di bawah. Jangan lupa share ke semua media sosial yang kalian punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jomblo kayak